Kuras dan flashing oli power steering Airyo. Kita lihat sudah mulai gelap. Kita coba untuk kuras. Kita buka filter udara. Caranya ada di video sebelumnya. Kemudian dua selang ini kita lepas. Tapi sebelum kita lepas, kita sedot dulu isi tabungnya. Bisa pakai pump bekas sampo. Kita tampung di plastik ya, kira-kira hampir 350 mili. Kita siapkan, kita tampung. Ternyata sudah cukup gelap. Berikutnya kita siapkan lap-lap ya, supaya nggak tumpah kemana-mana. Kita lepas untuk pengikat input ke pompa power steering atau output dari tabung. Kita lepas. Nah, ini masih ada oli keluar, makanya kita kasih lap-lap atau koran bekas atau kertas bekas. Kita siapkan wadah penampung. Berikutnya untuk yang selang kecilnya kita lepas klipnya dulu, kita dorong. Setelah itu kita lepas selangnya. Awalnya pingin ganti tabung Airyo dengan APV, makanya ini kita lepas dulu, atau bisa juga untuk dicuci. Nah, ini hati-hati untuk melepasnya, jangan sampai patah ya, karena ini sudah berumur. Nah, ini selang APV kita coba fitting ya, tapi kayaknya harus ganti selang orinya deh. Nggak bisa pakai selang ori karena terlalu ketekuk. Ini bracketnya kita lepas. Awalnya mau saya modif, tapi akhirnya nggak jadi karena butuh selang. Nah, ini untuk tabung oli power steering Airyo kita bersihkan ya, bisa dibiut gini atau dimasukin bensin. Nah, ini saya masukin pertalite, kemudian dikocok-kocok, dikeluarkan. Bisa pakai degreaser ya, terserah ya, yang penting bersih dan kering, jangan sampai terkontaminasi. Nah, ini berikutnya dua ban kita dongkrak supaya ringan ya, jadi kita nanti flashingnya dengan memutar setir ke kanan ke kiri. Ini sudah kita pasang. Ini kita buntu, selang output kita tampung di tabung ya, kemudian setir kita gerakkan ke kiri ke kanan tanpa menghidupkan mesin. Jadi ini relatif aman dan nggak perlu buru-buru. Kita bisa cek terus ya, habis mentok kanan mentok kiri setirnya kita tambahkan oli lagi dan seterusnya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai tabung penampungnya ini penuh ya atau tumpah. Nah, bisa kita pindahkan, kita pasang lagi, kita putar-putar lagi. Jangan sampai juga tabung olinya kehabisan ya, kalau enggak nanti akan banyak udara yang masuk. Nah, lama-lama yang keluar semakin bening. Nah, ini perbandingannya sudah mulai bening ya, yang kiri itu output yang terakhir. Sekali lagi kita lakukan. Nah, makin bening memang. Saya rasa cukup dulu, sudah bening seperti ini, seperti baru ya. Nah, bandingkan yang kanan itu yang kotor. Plastik pembuntu kita lepas dan kita pasang ke selang baliknya. Kemudian koran kita lepas, kita pasang bracketnya. Setelah itu pastikan selang-selang terkunci dengan baik ya, terpasang dengan baik. Demikian juga selang balik juga, klipnya sudah kepasang. Kita isi dengan oli power steering yang baru ATF atau Textron 3. Berikutnya kita lakukan bleeding. Caranya dengan mengisi oli pada tabung kira-kira di level antara max dan min. Kemudian sama seperti tadi flashing, kita gerakkan setir ke kanan dan ke kiri. Kunci kontak tentu saja harus on supaya setirnya nggak ngelok, tapi mesin nggak perlu hidup. Nah, itu nampak ya, kelihatan ada gelembung-gelembung yang masih keluar, artinya ada udara yang terjebak pada sistem steering rack ataupun pada pompa power steering. Kita lakukan terus sampai gelembung-gelembungnya hilang. Saya tadi lakukan ini memang nggak terlalu ngitung ya, tapi kurang lebih sekitar 40 kalian setir ke kanan dan ke kiri.
Jadi sabar saja sampai benar-benar gelembungnya hilang. Nah ini saya mau pastikan, jadi saya minta bantuan untuk ada yang muterin setir sambil saya amatin tabungnya biar videonya juga lebih jelas ya. Nah ini setir masih terus diputar tapi sudah nggak muncul gelembung-gelembungnya, jadi ini bleedingnya sudah selesai. Berikutnya kita coba tes dengan mesin menyala. Oke, kayaknya sudah, tinggal luruskan, belok kanan, terus stop dah. Ini mesin sudah menyala, suara kencang itu karena nggak dipasang filter, box filter ya, makanya ada isapan kencang. Terus ini ada gejolak, ini hanya sirkulasi dari olinya saja tapi tidak muncul gelembung, artinya sudah oke. Jadi gejolak ini normal karena tekanan dari pompa power steeringnya yang ikut putar. Tinggal kita bersihkan aja tadi tumpahan olinya, kemudian kita pasang box filter udara, kita turunkan rodanya. Nah ini penampakannya ya, dari kiri ke kanan ini yang kurasan pertama, kurasan kedua, ketiga, dan kurasan terakhir sudah bening. Terima kasih, rawatlah power steeringmu dengan mengganti secara berkala olinya.